Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa baik. Puji Tuhan, hari berlalu kita bertemu di bulan April. Bulan Maret sudah kita lalui. Hari ini tanggal 2 April. Tidak terasa semakin hari usia kita di dunia semakin berkurang. Meskipun kadang kita merayakan ulang tahun, kita sering mensyukuri, tapi di sisi lain kita diingatkan kembali bahwa semakin hari waktu kita di dunia semakin sedikit. Bagaimana keadaan kita hari lepas hari? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita sudah memberikan kemampuan kita untuk memuliakan nama Tuhan? Seringkali kita punya sesuatu yang mampu kita lakukan untuk Tuhan, tapi kita tidak melakukannya karena suatu hal mungkin kita tidak tahu ya pribadi kita yang hadir pada saat hari ini bagaimana keadaan kita, bagaimana kondisi kita. Tapi ketika kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, marilah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Sama seperti Tuhan Yesus sendiri sudah melayani kita dengan sepenuh hati. Bahkan kalau kita telusuri lebih dalam lagi, apa yang kita alami saat ini jauh sekali di bawah daripada yang Tuhan Yesus alami pada waktu itu. Kita tidak pernah, mungkin kita tidak mengalami bagaimana dicaci maki, dianggap penyihir, dianggap rendah, dianggap sesat. Pada saat itu Yesus mengalami hal itu. Bahkan Tuhan Yesus, maaf kata, sampai diludahi pada saat itu sangat jauh dari apa yang kita alami pada saat ini. Apalagi saat ini kita dimanjakan dengan banyak hal, kemajuan teknologi yang memanjakan kita. Itu kadang seringkali membuat kita lupa bahwa kita diberikan karunia, kita diberikan bakat. Apakah sudah kita berikan kepada Tuhan, atau kita memendamnya, atau kita merasa bodoh amat dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab. Beliau adalah satu dari 7 tokoh Alkitab yang kita ketahui yang dibangkitkan dari kematiannya. Dan tokoh ini kalau kita lihat mungkin dia tidak sehebat yang lain ya, tidak sehebat mungkin tidak sehebat Deborah, tidak sehebat Ruth dan yang lain-lain pada saat itu, tapi dia mempunyai satu bakat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh tokoh perempuan pada saat itu yang ada di Alkitab. Kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu Dorcas atau Tabita. Mungkin teman-teman sudah tahu, bahkan di CCA kemarin ini, buat teman-teman pasti soal ini ada keluar satu, dan puji Tuhan masih ada yang mengingat dan bisa menjawabnya dengan baik. Jadi kita mau belajar dari satu tokoh perempuan. Mungkin teman-teman semua ada yang tahu siapa itu Dorcas atau Tabita? Ada yang tahu hal ini? Ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan? Oke, sekarang kita mau belajar lagi dari satu tokoh yang bernama Dorcas. Kita mau membaca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai yang ke-42. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Jika sudah menemukannya, bisa kita sama-sama berkata amin. 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 Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang 36. Bapak Ibu Saudara terkasih membacakan ayat yang ke-37 di ayat yang ke-42. Kita
kita sama-sama membacakannya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42 di bawah perikop Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan upayanya diberikan di atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Ayat 42 kita sama-sama. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42 ini dikisahkan satu tokoh wanita bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Kita sebelum kita lebih jauh mendalami apa yang dilakukan Dorcas pada saat itu dan apa yang menjadi teladan dalam kehidupan kita mau mengenali dulu siapa itu Tabita atau Dorcas. Dorcas ini kalau kita menghubungkan dengan zaman sekarang, dia bisa dibilang businesswoman. Kenapa businesswoman? Karena dia punya usaha jahit ya, punya usaha jahit, atau pada saat ini dibilang juga konveksi. Sering kita bilang konveksi, tekstil itu sering kali kita dengar dalam dunia fashion atau pakaian. Tapi bedanya Dorcas dengan businesswoman pada umumnya, Dorcas menggratiskan semua pakaiannya, hasil jahitannya kepada janda yang tidak mampu pada saat itu. Luar biasa. Padahal kalau dipikir-pikir, Dorcas bisa saja menjual hasil jahitannya, karena apalagi banyak jahitan yang diberikan pada janda-janda pada saat itu tanpa memungut sedikit pun bayaran. Jadi dia memberikannya dengan sukarela. Mungkin kita tidak tahu mengapa Dorcas memberikan ini semua, karena pada saat itu janda-janda pada saat itu di Yope, kalau disebut banyak janda-janda, kita sering berpikir kenapa sih kok banyak janda di Yope? Kenapa sih kok banyak janda di Yope? Karena pada saat itu di Yope, suami para janda ini sering bekerja pada umumnya itu di laut, dan mereka banyak yang meninggal di laut, mungkin tenggelam atau bagaimana, sehingga banyak para wanita yang suaminya meninggal pada saat bekerja. Jadi itulah kenapa di Yope banyak janda-janda di kisah Dorcas ini sendiri. Kalau kita memahami arti kata Dorcas sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti rusa betina. Bahkan Dorcas ini disebut 4 kali dalam Alkitab, dan hanya di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 dan 40. Jadi kisah Dorcas ini hanya terdapat di Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42 yang kita bacakan tadi,
tidak terdapat di kisah yang lain, maksudnya di kitab yang lain. Bahkan nama Dorcas ini disebut 4 kali hanya di ayat 36 dan 42. Dan tadi juga sudah kita bacakan Dorcas tinggal di Yope atau Yafu, sekarang Java di pesisiran laut Mediterania. Nah, nama kota itu sudah berubah pada saat ini menjadi Java. Kalau dulu Yope. Jadi kalau kita menelusuri kehidupan Dorcas pada saat itu, Dorcas ini orangnya sangat baik hati. Baik hati karena dia memberikan hasil jahitannya tanpa memungut biaya sepeser pun. Mungkin pada saat ini kita susah melakukan hal itu, apalagi zaman sekarang, apalagi pada saat zaman COVID kemarin. Hello, siapa yang mau kasih? Maksudnya siapa sih yang mau menggratiskan pakaian, apalagi pakaian itu baru dan jahitannya sendiri. Itu seringkali menjadi tamparan sendiri bagi kita orang percaya. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Apa yang sudah kita berikan kepada sesama? Apakah justru kita mengambil milik orang lain, atau kita mencuri, atau kita mengambil apa yang seharusnya bukan milik kita? Itu menjadi pelajaran berharga, maksudnya pelajaran yang harus hari lepas hari kita gumuli dalam kehidupan kita, agar pelajaran yang kita dapat dari Dorcas ini, apapun yang dia dapat, apapun yang dia punya pada saat itu, dia mau memberikannya kepada janda-janda miskin. Kita mau mempelajari apa sih sebenarnya teladan dari Dorcas. Apakah Dorcas ini hanya memberi begitu saja tanpa sebab, atau tanpa hal yang mendorong dia? Tidak, Bapak Ibu Saudara terkasih, Dorcas memberikan semuanya pada Tuhan. Karena sebelumnya dia sudah tahu siapa Yesus. Siapa Yesus yang memberikan, bahkan memberikan hidupnya bagi dia. Kalau dipikir-pikir, Dorcas sendiri, berapa sih yang saya berikan kepada janda-janda miskin? Hanya pakaian. Tapi Yesus memberikan nyawanya untuk saya. Itu tidak sebanding. Tapi Dorcas tidak, maksudnya dia memberikannya ikhlas, tanpa paksaan atau tanpa dorongan dari siapapun, tapi semuanya berdasarkan karena dia yakin, dia percaya bahwa ini semua sebagai cara dia berterima kasih kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ada 3 poin yang akan kita bahas pada saat pagi hari ini. Kisah Dorcas yang luar biasa, memberkati banyak orang pada saat itu. Bahkan ketika dia bangkit pun, bukan hanya janda-janda yang terberkati, tapi semua yang hadir pada saat itu menyaksikan dia hidup kembali. Semuanya diberkati, dan semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Jadi tema kita pada saat pagi hari ini yaitu teladan iman Dorcas. Jadi kita mau lebih menelusuri teladan iman apa yang Dorcas berikan kepada kita, khususnya pada saat itu kepada janda-janda miskin, bahkan semua rakyat atau masyarakat yang ada di Yope. Yang pertama, menjadi murid Tuhan. Nah, kalau berbicara murid Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus berarti orang yang sudah pernah bersama-sama dengan Yesus, ataupun dia yang hidup setelah Yesus. Maksudnya setelah Yesus hadir, kemudian dia ada. Tapi di sini mengapa Dorcas menjadi murid Tuhan, menjadi murid Yesus? Karena dia sudah mengalami proses belajar menjadi seperti Yesus. Sama yang sudah saya katakan tadi, bagaimana Dorcas belajar dari ketaatan Yesus. Bahkan Yesus yang rela mati di kayu salib itu menjadi pelajaran penting bagi Dorcas. Dan inilah yang dilakukan Dorcas dalam hidupnya. Bisa kita baca di Kisah 9 ayat 36.
Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi di ayat 36 ini dijelaskan di Yope ada seorang murid perempuan. Jadi di situ sudah jelas bahwa Tabita atau Dorcas sendiri adalah murid Tuhan. Bahkan di situ dia berbuat baik dan memberi sedekah. Bahkan sedekahnya tidak tanggung-tanggung, sedekahnya dia berikan kepada semua janda di Yope tanpa melihat siapa yang dia berikan, apa latar belakangnya. Tapi dia akan percaya bahwa ketika dia memberikan sedekah itu, jahitannya itu kepada janda-janda di Yope, dia telah mempelajari Yesus sendiri yang sudah memberikan kehidupannya, nyawanya, bahkan kematian di kayu salib untuk dia, bahkan semua manusia. Jadi di sini sudah jelas bahwa Dorcas sendiri adalah murid Tuhan Yesus. Kemudian di poin yang kedua, pada poin yang kedua yaitu memaksimalkan potensi diri untuk bersedekah. Jadi dari Tuhan Yesus, Dorcas sendiri belajar bagaimana Tuhan Yesus memberikan seluruh hidupnya untuk dirinya, bagaimana dia mati untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi kemampuan yang Dorcas punya itu dia yakini bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Bahkan dia terus menggali potensinya. Dia menjahit tidak 1-2 pakaian, tapi pada saat itu banyak. Mungkin tidak tertulis di dalam Alkitab sendiri berapa banyak pakaian yang dia jahit, bahkan diberikan kepada janda-janda pada saat itu. Tapi kalau kita lihat kisah dari Tabita ini, dia memberikan sedekah atau jahitannya itu banyak, maksudnya banyak, tapi kita tidak tahu jumlahnya. Tapi jelas banyak pada Kisah Para Rasul 36 sampai ke 42 ini. Kemudian kita masuk di bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memaksimalkan potensi yang kita miliki? Misalnya ada yang bisa main musik, ada yang bisa berkhotbah, ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa berpuisi, ada yang bisa mungkin memimpin pujian. Tapi apakah itu sudah kita maksimalkan? Apakah kita setiap hari begitu saja? Maksudnya ketika kita sebelum masuk STT ini, oh saya memimpin pujian seperti ini. Kemudian semester 1 seperti ini lagi, semester 2 seperti ini lagi, semester 3 seperti ini lagi. Apakah seperti itu terus? Kalau seperti itu terus berarti kita tidak memaksimalkan potensi kita. Karena berarti kita tidak mempedulikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Contohnya seperti Paul ya. Kalau Paul ketika mereka baru datang, mungkin Paul bisanya gitar saja. Tapi mungkin kuncinya dasar-dasar aja. Itu pun beberapa lagu masih susah. Tapi semakin hari dia belajar. Bahkan sekarang dia bisa main keyboard. Teman-teman yang lain juga sudah pada bisa main keyboard. WL juga udah luar biasa, main musiknya luar biasa. Bahkan khotbah yang dulu mungkin kita tidak pernah khotbah ya. Jujur saya juga tidak pernah khotbah. Waktu sebelum masuk sini, saya dulu di gereja cuma jadi WL, jadi singer. Tapi di sini kita diajarkan berkhotbah. Bahkan awalnya kita berkhotbahnya cuma kontekstual, maksudnya tekstual aja, sesuai tema aja. Tapi kita semakin naik semester kita semakin diajarkan bagaimana bereksegesi, bagaimana kita menelusuri kata aslinya. Kita harus mengetahui siapa aja yang terkait, ayat-ayat apa aja yang berhubungan dengan cerita tersebut. Nah, itu adalah
salah satu cara memaksimalkan potensi diri. Sama seperti teman-teman mungkin sebelumnya kita kan dulu mungkin ibadah cuma di gereja, di sekolah minggu, di sekolah mungkin 1-2 kali ya. Mungkin ada di sekolah ibadah. Tidak ya. Kalau mungkin kita di Sumatera Utara pasti ada ibadahnya. Kalau kami waktu di SMP dan SMA itu setiap Jumat ada ibadah, setiap pulang sekolah. Nah, jadi mungkin cuma itu saja. Tapi di sini kita ditutup. Maksudnya kita yang melayani, bukan sebagai jemaat saja. Mungkin bagi sebagian orang yang datang ke sini, aku nggak bisa, aku nggak sanggup, aku pemalu, aku nggak bisa ngomong di depan banyak orang, aku pendiam, aku dari kecil nggak bisa apa-apa, maksudnya aku jadi duduk aja deh. Mungkin tidak bisa. Ketika kita sudah memutuskan untuk masuk sekolah teologi, kita harus mengambil peran. Maksudnya perannya bukan duduk aja, tapi kita harus melayani Tuhan, berdiri di depan. Dan berdiri di depan itu tidak mudah, karena itu butuh proses. Tapi itulah yang dikerjakan Dorcas pada saat itu. Semakin hari dia maksimalkan potensi dirinya, yang mungkin awalnya dia menjahit hanya 1-2 pakaian, tapi di kisah ini dia dapat bersedekah memberikan pakaiannya kepada semua janda miskin yang ada di Yope. Semua janda miskin yang ada di Yope dia berikan pakaian jahitannya. Kalau dibandingkan dengan nabi-nabi perempuan lain di Alkitab, tokoh-tokoh perempuan lain, mungkin belum apa-apa ya. Maksudnya dia tidak bisa memimpin perang. Dorcas tidak memimpin perang. Dorcas tidak memimpin pujian. Dorcas tidak berkhotbah. Dorcas juga tidak menginjili. Tapi dari apa yang dia berikan kepada janda miskin di Yope pada saat itu adalah salah satu contoh kehidupan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi jangan pernah minder dengan apa yang kita punya. Misalnya, percayalah, tidak ada kita yang tidak punya bakat. Pasti kita semua punya bakat. Amin. Entah itu main musik, entah itu editing ya Juni. Mungkin seperti Juni, saya justru pengen belajar sama dia. Saya tidak bisa editing. Jujur saya tidak bisa ngedit video ataupun PPT bagus-bagus seperti teman-teman sebagian yang bisa edit video, terus ada musiknya, ada ininya. Itu salah satu karunia dari Tuhan. Makanya kalaupun kita cuma maaf kata kita cuma bisa editing misalnya, tapi kita tidak bisa WL, tidak bisa. Percayalah, ketika kita memberikan sepenuh hati, apapun kemampuan yang sudah kita miliki, kita semua sama di mata Tuhan. Maksudnya tidak ada bakat yang dibeda-bedakan selama itu untuk menyenangkan Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang bisa merangkai bunga. Nah itu mungkin teman-teman cowok gak ada yang bisa merangkai bunga. Mungkin tidak sejago perempuan. Seperti kadang kita memikirkan saya cuma bisa ini, saya cuma bisa sapu gereja, saya cuma bisa bersihin altar, saya cuma bisa foto-foto orang. Tapi kalau itu tujuannya untuk menyenangkan Tuhan, tidak ada yang jadi payah kita yang sia-sia di hadapan Tuhan. Sama seperti Dorcas pada saat itu, dia memberikan jahitannya kepada janda miskin pada saat itu semua dia berikan karena dia percaya bahwa ini adalah salah satu hasil dari belajar dia tentang Yesus yang memberikan hidupnya, nyawanya kepada semua orang. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang ketiga, menjadi saksi Kristus hingga kematian dan kebangkitan. Berbicara kematian dan kebangkitan, ada sekitar 7 atau mungkin lebih ya, tapi pada umumnya
ada 7 orang yang dibangkitkan pada saat itu di Alkitab, dan Tabita adalah satu-satunya ya perempuan dewasa yang dibangkitkan kembali. Bahkan pada saat itu melalui perantara Petrus. Mungkin seperti Lazarus ya, kalau Lazarus dia langsung Yesus ya yang membangkitkannya ketika dia 4 hari meninggal. Kemudian Yesus datang menemui Marta dan Maria, dan dia membangkitkan Lazarus pada saat itu. Tapi pada saat itu Dorcas sendiri dibangkitkan melalui perantara Petrus. Kenapa Petrus? Karena pada saat itu Petrus ada di Lida, dan Lida itu dekat sekali dengan Yope. Makanya murid-murid pada saat itu datang menjumpai Petrus untuk meminta pertolongan atas kematian Tabita ini. Karena pada saat itu janda-janda miskin, mereka semua janda-janda yang sudah diberikan pakaian pada saat itu, mereka membawa pakaiannya dan datang menangisi mayat daripada Dorcas ini di ruang atas. Jadi kebaikan Dorcas ini tidak semata-mata dianggap mereka cuma hal biasa. Maksudnya kadang kita diberi sesuatu sama orang, sudah kita bilang terima kasih, udah terima kasih, tapi kita tidak ingat kebaikan dia. Justru kita kadang seringkali menonjolkan kebaikan kita tanpa sadar, tapi kita tidak ingat apa yang kita, maksudnya kesalahan yang kita lakukan kepada orang. Kita kadang lebih ingat apa yang kita, kebaikan kita kepada orang, tapi kita lupa apa kesalahan kita kepada orang. Sementara kita sering mengingat kesalahan orang, tapi melupakan kebaikannya. Benar apa benar? Benar ya. Itu secara manusiawi kita sering melakukan hal ini. Sadar tidak sadar kita seringkali lebih mengingat kesalahan orang lain. Misalnya selama ini dia udah baik sama kita, tiba-tiba dia ngelakuin kesalahan tuh, satu kesalahan aja. Nah, hilanglah semua kebaikan yang sudah dia lakukan. Itu seringkali membuat kita, maksudnya itu jadi batu sandungan untuk kita sendiri. Sementara apa yang sudah kita berikan kepada orang, apa yang sudah kita lakukan kepada orang, apakah kita sudah memberikan sama seperti yang Dorcas berikan pada saat itu? Mungkin sangat jauh ya daripada Dorcas, tapi pada saat zaman sekarang banyak hal yang kita bisa lakukan, terutama karunia. Maksudnya karunia kita, mungkin kita tidak bisa memberikan uang kepada teman atau saudara atau siapapun, tapi kita bisa mendoakan mereka, kita bisa membantu. Misalnya kalau di kampung-kampung ya ada pesta ya, jadi kita diundang buat membantu memasak. Nah, mungkin kita tidak bisa membantu secara materi. Mungkin ada di beberapa suku yang misalnya dia pesta, kemudian tamunya memberikan, ada yang kasih beras, ada yang kasih gula, ada yang kasih kopi. Nah, itu seringkali terjadi waktu saya masih kecil di Jambi. Itu biasanya orang Jawa ya. Kalau di Jawa, suku Jawa itu mereka pesta, jadi keluarganya, tetangganya, orang satu kampung itu banyak yang memberi bantuan. Misalnya telur, nasi, jadi itu bergiliran. Jadi kalau yang lain pesta juga tetap melakukan hal itu. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah ketika teman kita memerlukan bantuan kita, apakah kita mau membantu? Kadang kita diperlukan bantuan, kita jawabnya nggak ada, nggak punya. Tapi kita tidak memberikan kata-kata justru yang membuat mereka semangat. Maksudnya seringkali kamu punya uang nggak? Nggak ada. Udah, itu aja jawabnya. Kamu punya pensil nggak? Nggak ada. Seringkali kita jawabnya seperti itu saja, tapi kita tidak mau tahu bagaimana kondisi dia pada saat itu. Misalnya
mungkin kita bisa menjawabnya dengan aku lagi bilang, nanti deh kalau ada aku bantu. Nah, itu mungkin kata-kata yang bisa memberi dia motivasi, bukan kamu ada uang nggak ada, nggak ada katanya. Itu justru menjatuhkan mental dia sendiri. Bagaimana mungkin keadaannya kita tidak tahu ya keadaannya bagaimana, tapi baiklah kita menjawab dengan kata-kata yang lebih baik. Kalau berbicara menjadi Kristus, menjadi saksi Kristus hingga kematian dan kebangkitannya, ini jelas bahwa hidup Dorcas sangat memberkati masyarakat di Yope pada saat itu. Bahkan bukan hanya kepada janda-janda yang diberikannya bantuan pakaian, tapi semua orang yang ada di Yope akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Ayat yang kedua 42 dijelaskan, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Berbicara banyak orang berarti di sini tidak hanya perempuan itu ya, tidak hanya perempuan itu yang tidak hanya janda-janda miskin pada saat itu yang dia beri bantuan yang percaya, tapi banyak orang. Di sini tidak disebutkan pria wanita, tapi banyak orang. Berarti di situ sudah masuk pria dan wanita. Maksudnya tidak hanya janda miskin pada saat itu. Kematian Dorcas sendiri menjadi kemuliaan bagi Allah. Itulah yang menandakan bahwa hidup Dorcas adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ketika dia mati pun banyak orang yang menangisi. Ketika dia bangkit, banyak orang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana kehidupan kita pada saat ini? Apakah kita sudah memberikan apa yang kita punya, kemampuan kita untuk Tuhan, atau justru kemampuan kita berikan hanya untuk manusia saja, atau lebih banyak kita berikan kepada manusia daripada kita berikan kepada Tuhan? Misalnya kita dipercayakan pelayanan, kita mampu tapi kita bilang kita tidak mampu, atau kita banyak alasan yang kita berikan ketika pelayanan itu diberikan kepada kita. Tapi di sini Dorcas mau memberikan apa yang dia bisa itu untuk memuliakan Tuhan dengan memberi sedekah kepada janda-janda miskin di Yope pada saat itu. Jadi kesimpulan kita pada saat hari ini, mari kita baca di Filipi 4 ayat yang kelima. Filipi 4 ayat 5 sudah mendapatkannya? Amin. Filipi 4 ayat 5 kita membacakannya secara bersama-sama. 2, 3 ayat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Haleluya. Jadi dalam ayat ini bukan berarti kita pamer ya, pamer kebaikan kepada semua orang, tapi kita mau kebaikan kita itu menjadi berkat bagi orang banyak, bukan menjadi pamer. Seringkali kita melakukan kebaikan pengen dilihat orang, biar orang membanggakan kita. Tapi di sini kita mau memberi kebaikan kepada orang agar Tuhan yang dimuliakan, bukan kita yang dimuliakan. Jadi aplikasinya dalam hidup kita, biarlah melalui Dorcas kita diberi keberanian untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Walaupun yang ada pada kita mungkin sesuatu yang sangat sederhana, seperti Dorcas tadi yang hanya bisa membuat pakaian, tapi asalkan dilakukan dengan ketulusan dan sukacita akan berharga bagi Allah dan sesama. Muliakan Dia dengan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkasih, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami kembali diajarkan oleh kebenaran firman-Mu
dari satu tokoh, yaitu Dorcas, yang memberikan hidupnya sepenuhnya ke dalam tanganmu. Apa yang dia punya, apa yang dia mampu lakukan, dia berikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk belajar bagaimana memberi hidup sepenuh hatinya, memberi hidup kami sepenuh hati untuk melayani Engkau. Apa yang kami bisa, apa yang kami mampu, apa yang kami miliki, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hari lepas hari kami berproses dan kami semakin memaksimalkan potensi diri kami untuk melayani Engkau, menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, yang ketika kami pun keluar dari STT ini, kami terus berproses, bukan hanya di sini saja, tapi disinilah kami dibentuk dari dasar, bahkan semakin hari kami semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Biarlah firman-Mu menjadi bekal pedoman kami, agar hidup kami hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai terus hamba-Mu Tuhan, ajar hamba Tuhan untuk selalu setia melayani Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.